Jadi yang dimaksud dengan organisasi jasa di sini adalah hasil dari suatu usaha sebuah organisasi untuk memproduksikan kemudian memasarkan hasil produksi. Kemudian secara karakteristik organisasi jasa dapat dikategorikan menjadi tiga hal, yaitu secara umum. Kemudian kesenjangan kualitas jasa. Hal ini bisa disebabkan karena adanya salah dugaan keinginan dari konsumen mengenai produk dari penyedia layanan jasa. Dan mungkin ini bisa terjadi karena kurang adanya informasi dari penyedia untuk konsumen mengenai produk tersebut, atau bahkan pada nyatanya produk pada promosi pada produk secara real itu berbeda. Kemudian untuk kualitas jasa itu sendiri bisa dinilai berdasarkan dari kendala, cepat tanggap, kepastian, empati, dan juga pastinya berwujud. Kemudian untuk strategi pemasaran jasa itu sendiri bisa dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu satu, strategi produk jasa, kedua, distribusi, ketiga, strategi promosi, dan juga strategi organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba merupakan organisasi bisnis yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasinya dan lebih mementingkan tujuan yang dibutuhkan oleh anggotanya dalam melakukan aktivitas operasionalnya, dalam meraih laba, pangsa pasar, dan pengembalian investasi dari aktivitas transaksi tersebut. Pemasaran organisasi nirlaba ditujukan untuk mendapatkan pertukaran yang saling memuaskan dalam target pasar yang ada. Organisasi nirlaba disebut juga organisasi non-profit. Ada karakteristik dari organisasi nirlaba. Karakteristik tersebut ada ketiadaannya ukuran laba, lalu adanya perencanaan strategis dan penyusunan anggaran untuk sistem pengendalian manajemennya, lalu adanya evaluasi dan operasi. Berikutnya ada kegiatan pemasaran nirlaba, meliputi mengenali keinginan konsumen yang akan dilayani, penentuan sasaran implisit dan implisit, pengelolaan dan pengembangan program jasa, penentuan harga untuk pelanggan, membuat jadwal program, lalu yang terakhir komunikasi yang baik terkait keberadaan dan kondisi organisasi nirlaba dalam pemasaran. Lalu dalam pemasaran ada 5 hal, yaitu sasaran, target pasar, keputusan distribusi, lalu ada keputusan promosi, dan yang terakhir keputusan harga. Berikutnya ada gambaran ringkas perusahaan. Chemical Banking Corporation, sebuah perusahaan induk bank bernilai miliaran dolar, dimulai sebagai sebuah divisi dari produsen bahan kimia di kota New York pada awal abad ke-19. Lalu perusahaan tersebut tumbuh dengan mantap melalui sejarahnya yang panjang. Kemudian lebih dramatis pada akhir 1980 dan awal 1990-an ketika menjadi bank super regional dengan kepemilikan di New York, New Jersey, dan Texas. Selain mempertahankan posisinya mereka sebagai bank pusat uang, pada tahun 1995 Chemical bergabung dengan Chase Manhattan Corporation untuk membentuk dengan nama Chase Manhattan Corporation, bank terbesar di Amerika Serikat. Perumusan masalah. Dalam hal ini, kita akan mengulas atau menganalisa kembali apa saja masalah yang dihadapi oleh Chemical pada saat awal membangun, tentang bagaimana cara mempertahankan stabilitas dan membangun kepercayaan konsumen kepadanya. Tujuan utama Chemical yang berbasis perusahaan jasa ini adalah untuk mengembangkan basis luas layanan penghasil biaya yang tidak akan terpengaruh fluktuasi suku bunga. Di sisi lain, ingin mendapatkan reputasi sebagai bank yang progresif dan berorientasi pada hasil. Yang dibutuhkan Chemical adalah menciptakan citra perusahaan untuk membedakannya dari bank-bank New York lainnya, dengan cara yaitu mempertahankan tingkat stabilitas atau bahkan melakukan ekspansi untuk mempertahankan citra perusahaan yang baik. Dan tidak lupa, perusahaan juga melakukan inovasi produk untuk memikat konsumen. Selain
permasalahan dalam mempertahankan citra, Chemical Bank juga dituntut untuk memerangi gejolak naik turun ekonomi pada masa itu dengan melakukan merger bersama perusahaan-perusahaan yang lain. Organisasi jasa adalah untuk memproduksikan dan memasarkan hasil usaha terhadap penggunaan manusia, objek maupun fasilitas lainnya. Usaha jasa tidak terlepas dari peran konsumen, sebab proses yang terjadi pada saat pemakaian jasa berhubungan langsung dengan konsumen atau pelanggannya. Karakteristik organisasi jasa memiliki kriterianya masing-masing, yaitu yang pertama, secara umum, profesional dan keuangan. Selanjutnya, organisasi nirlaba merupakan jenis bisnis yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasinya dan lebih mementingkan tujuan yang dibutuhkan oleh anggotanya dalam melakukan aktivitas operasionalnya dalam meraih laba, pangsa pasar, dan pengembalian investasi dari aktivitas transaksi tersebut. Tujuan pemasaran organisasi nirlaba ditujukan agar saling memuaskan antara kedua belah pihak. Organisasi non-profit ini juga membutuhkan laporan keuangan dalam setiap usahanya.